Anda kembali menyaksikan Pagi-Pagi Seru. Sebelum melanjutkan ke Ibu Lisna, saya ingin bertanya ke Ibu Mira. Sebenarnya awal mendapatkan informasi terkait bantuan hukum seperti apa sih Ibu Mira? Kronologis awalnya. Jadi saya waktu hari Sabtu itu kebetulan saya baru sembuh dari sakit, Mas. Jadi saya banyak scroll ya di medsos saya. Terus saya kok lihat ini berita apa? Kok viral banget gitu ya. Terus saya abaikan. Nah, tiba-tiba hari Sabtu malam ada yang DM saya dari pihak kerabat atau keluarganya Ibu Lisna. Minta pendampingan hukum untuk kasus ini. Nah, tapi saya agak-agak bingung karena di pemberitaan itu disebutkan bahwa ibu kandung Nizam ini sudah meninggal. Oke. Gitu. Tapi sebelumnya pernah kenal dengan Ibu Lisna? Tidak pernah, tidak pernah kenal. Nah, jadi pada saat itu mereka minta nomor saya kasih, saya bilang saya minta bukti bahwa memang ini yang minta bantuan hukum ibu kandung Nizam. Oke. Dikirimlah KTP KK dan akte kelahiran Nizam. Mohon maaf kalau saya potong. Pertama kali mendapatkan informasi bahwa ibu kandungnya dari Nizam sudah meninggal dari mana? Di medsos banyak. Di medsos? Betul. Jadi memang itu di-frame oleh ayahnya Nizam bahwa bundanya sudah meninggal. Di framing? Iya. Mungkin bisa dijelaskan langsung ke Bu Lisna ya. Memang pernah ada kabar soal Bu Lisna ini, ibu kandung Nizam ini sudah meninggal. Itu gimana ceritanya, Bu? Ya kan ayahnya bilang gitu. Bahkan si Bunda mah udah meninggal gitu. Bunda mah tong hayang nelpon aja si Raja, katanya Bunda mah jangan pernah nelpon sama si Raja karena Bunda mah kasih Raja juga udah dibilangin, bahkan Bunda mah udah meninggal di luar negeri katanya. Oh gitu. Itu suami teh gitu. Biar nggak komunikasi dengan anak saya. Oh, jadi awal mulanya di situ. Oke. Di situ awal mulanya. Jadi Nizam ini terakhir usia berapa bareng sama Bu Lisna? Terakhir sampai 7 tahun. 7 tahun. 7 tahunan ada. Berarti sekitar 5 tahunan sama bapaknya sekarang. Iya. Nah dulu masih bagus tuh komunikasi ya sebenarnya. Cuman mungkin ada kecemburuan atau gimana kita nggak tahu ya. Akhirnya mengarang lah bapaknya ini bahwa Bu Lisna sudah meninggal. Nah, setelah ada kabar yang beredar Bu Lisna meninggal, usaha Bu Lisna selanjutnya mungkin untuk bertemu Nizam seperti apa? Sempat neneknya sakit. Terus kakak saya teh sempat datang juga ke sana. Juga tuh cenah mip, cenah ambil, cenah si Raja kan ibu saya teh pengen ketemu cenah sama si Dede, bilangnya mah ibu saya mah sama si Dede. Pengen ketemu dulu sama si Dede cenah gitu ya. Kakak teh berangkatlah ke Jampang Suradete gitu. Nah, pas di situ teh diumpetin sama ayahnya teh, gak boleh ikut gitu. Gak boleh diizinin ikut. Padahal anaknya mau ikut sama kakak saya. Sehari aja ayah cenah pengen ikut Dede, cenah gak apa-apa, ntar ku ayah dianterin lagi kan panggilnya juga ke kakak saya juga ayah gitu panggilnya. Jadi itu salah satu penyesalan Bu Lisna ya. Kenapa dulu nggak ambil Nizam gitu ya? Kalau tahu semenjak 1 tahun ke belakang, kalau tahu saya dari situ, saya pasti ambil anak saya gitu. Tapi Bu Lisna, kalau dari cara pengasuhan mantan suami Ibu Lisna ke Nizam sendiri selama 7 tahun mengenal begitu, pernahkah ada perilaku kasar yang dilakukan oleh mantan suami atau seperti apa? Ceritanya. Iya. Pernah? Seperti apa perilakunya biasanya? Jadi Bu Lisna ini juga pernah mengalami KDRT, nggak apa-apa, bicara aja. Bicara aja. Dulu waktu pas dari kandungan juga, dari waktu si Nizam dari kandungan hamil, sering di KDRT juga. Bahkan waktu pas melahirkan juga KDRT, seringlah KDRT gitu. Bahkan sampai rambut saya juga dipotong sama golok, saking pengen membunuh saya kayaknya mah. Sering KDRT sama ya. Berarti kekerasan fisik ya? Verbal juga? Iya. Itu alasan bercerai? Iya, saya alasan bercerai itu. Oke. Terus, jadi kita jadi kayak cocokologi ya jadinya ya. Maksudnya, apakah kemudian Nizam setahun yang lalu ketika disiksa itu jadi hal yang wajar, hal yang biasa karena mungkin lingkungannya biasa melakukan hal seperti itu juga jadi pertanyaan kita begitu. Tapi begini, Bu Lisna sendiri pengennya nih kasus pengen keadilan buat anak saya aja gitu aja. Pokoknya pengen keungkap siapa pelakunya. Siapa yang mungkin
Saya nggak Siapa bisa aja? menduduh gitu ya tanpa bukti. Atau mungkin kuasa hukum bisa menjelaskan, kan tadi sudah Gimana? Ya kalau kita disampaikan. lihat kan bahwa sebelum Nizam meninggal, kita lihat yang di tayangan medsos ada video beredar, dia kan menunjuk. Iya. Artinya dia menunjuk siapa. Ya kan? Iya. Kenapa sih akibat kematiannya ini? Apakah dikasih ini ditanya kan? Ada seseorang saya lihat di medsos itu kan ada yang bertanya, itu siapa sih yang lakukan ini siapa? Dia kan nunjuk ke Iya. ibu tirinya itu. Iya. Iya, Bu Iya, Mira ya. betul. Ya kan bahwa dia menunjuk arahnya ke sana. Ya, kita lihat nanti penyidikannya kita dalamnya. Oke, itu dari Nah, kasus cuman artinya pembunuhan. bahwa seperti apa sih Bu kan apa namanya pelaku melakukan ini? Lalu kan siapa-siapa sih orang di belakangnya ini? Ini durasinya berapa lama? Bahwa benda tumpul yang dialaminya ini, ya kan saya lihat ada statement polisi kan sudah dinyatakan gitu Iya, ya kan bahwa ada benda tumpul. Nah kita lihat benda tumpulnya seperti apa, cara modusnya mereka itu seperti apa. Terus saya lihat lagi yang beredar di situ kan ada statement mantan suaminya Bu Lisna itu kan mengatakan bahwa dia tanya, ya kan ama siapa nama istrinya, ya kan bahwa sakit. Ini kenapa nih anak begini? Kenapa dia nggak tanya anaknya aja gitu loh? Artinya kenapa dia tanya ini? Ini kan anaknya masih ada, cuma masih hidup. Harusnya ditanyakan. Kenapa itu kejadian? Ya kita masih sifatnya mendalami lah dugaan-dugaan kita seperti apa nanti kita lihat ya Berarti perkembangannya. yang sudah pasti yang akan dilaporkan karena tadi videonya sudah sangat jelas menunjuk ibu tiri, mungkin itu salah satunya. Salah Tapi atau satunya ada itu. pihak lain mungkin yang juga akan Kita dilaporkan. masih mendalami itu, ya kan kita masih mendalami, masih mengumpulkan bukti-bukti yang ada. Kita juga dapat beberapa video-video yang memang sebelum kejadiannya Nizam dan sebelum juga bahkan dibawa ke rumah sakit, kita juga dapat video-video itu. Handphone lagi dalami Nizam itu katanya juga menyimpan video ya. Informasinya ya, saya juga nggak tahu yang beredar di Nah sosial itu media. justru itu kita dapat video itu, tapi kita belum bisa buka sekarang. Pada saat Iya. Nizam dilempar sesuatu, nah itu benar nggak videonya? Ya kita nggak bisa bilang benar. Pokoknya kita ada beberapa video sebelum dibawa ke rumah sakit kita dapat Tunggu, video. beberapa video artinya tidak cuma satu video. Betul. Ada beberapa file, artinya Betul. gambar-gambar penyiksaannya juga ada banyak. Betul, ya kan siapa Bu Mira? Ya Iya. kan betul kan? Betul betul. Jadi kita sedang mengumpulkan untuk bukti-bukti yang ada, terutama video-video sebelum dia dibawa ke rumah sakit. Pada saat dianya koma lah istilahnya, memang di rumah itu kelihatan sekali dia sudah tidak berdaya gitu. Tapi dibiarkan tidak dibawa segera ke Nah rumah itu dia sakit. makanya saya bilang pembiaran itu. Pembiarannya itu, Iya. Dan kedua pada saat dia sedang parah-parahnya di rumah sakit, kan tidak mungkin orang sakit keras anak seumur itu membuat karangan cerita bahwa dia itu pelakunya, bahwa saya dicokoki air panas. Bahkan kalau kita lihat di videonya juga Nizam kesulitan untuk menceritakan Bicara, ya. apa yang Betul. terjadi sama dirinya begitu ya. Karena udah terlalu sakit di dalamnya itu Betul. kan ada pembengkakan jantung dan paru. Yang sekarang ini kita masih menunggu ya Bang hasil visum yang lengkapnya. Oke. Namun Iya. demikian kita sudah cukup ada semangat lagi karena kemarin dari Polres Sukabumi sudah menyatakan penyidikan. Iya, Artinya kita sedang menunggu siapa nih tersangkanya karena sudah ada alat bukti, 2 alat bukti yang memenuhi. Oke, baik. Mungkin terakhir ke Bu Lisna. Seandainya Ibu punya kesempatan, Ibu kan belum pernah benar-benar ketemu Ibu Tiri dan ngobrol langsung gitu. Kalau Ibu punya kesempatan pada akhirnya ketemu dengan Ibu Tirinya Nizam atau bapaknya Nizam, apa yang mungkin ingin Ibu sampaikan kepada mereka? Ya, semoga ada hikmahnya, semoga ada balasannya gitulah. Saya pengennya kalau bisa mah jambak gimana lah kalau masalah itu mah kalau bisa gitu. Artinya juga walaupun bisa melakukan itu kan tidak membuat Nizam kembali Bu, Iya. ya. Yang tentunya Kalau kita semua seandainya bisa- sesali ya. Ibu ingat apa Bu sampai kok begitu emosinya kalau misalnya bisa bertemu begitu dengan sosok Nizam, apa yang Ibu ingat begitu sampai sekarang dan Ibu kok bisa sampai se-emosi itu? Ya sakit atuh anak digitu-gitu sama orang gitu. Bu, kalau misalnya bisa sedikit diceritakan lagi apa yang Ibu ingat dari kesukaan Nizam, atau mungkin masakan, atau mungkin ada keseharian seperti apa yang Ibu Lisna ingat? Kesehariannya dia sering main lah di sawah kayak gitu. Kayak waktu kecilnya tuh sering ngalah tutut kayak kata neneknya mah gitu ya. Sering ngalah tutut katanya ya. Ya sampai gitu lah pokoknya cerita yang suka senang lah gitu sama neneknya gitu. Bu, ini kan
percaya nggak percaya ya sebenarnya kan kalau di wilayah di daerah itu kan kalau belum 40 hari katanya masih ada sebetulnya arwah itu di sekitar kita gitu. Apa yang mungkin Ibu pengen sampaikan ke Nizam? Ya pengen, kalau ada pengen meluk erat-eratnya. pengen meluk bener-bener. Kalau ada Bunda minta maaf, kalau tahu seandainya 1 tahun yang kebelakang Dede teraniaya, Bunda pasti ngambil Dede, gak bakalan gimana sebisa mungkin ngambil gitu. Baik, Bu Lisna mungkin terakhir sebelum akhirnya mendapatkan kabar ataupun dikabari Nizam masuk di ICU ya, sempat ada firasat nggak sih yang dirasakan? Ya, gini firasatnya, sebelum 3 hari teh ke suami teh, ya kenapa ya Bunda teh sering ke suami, ya kunaonnya Bunda teh nyeri wae dada teh sing sereset apa Umi gitu yang sakit gitu, yang sakit kan ibu saya gitu, jadi pikiran teh ke ibu gitu, ya hati Bunda teh kenaon sakitnya teh bener-bener sakit kayak ditusuk gini. Sering bilang sama suami, ya kunaonnya perasaan Bunda teh meni nyeri-nyeri teuing asa sing sareblak gitu, bating Umi sakit gitu, feeling saya teh ibu kandung saya weda yang lagi sakit teh ibu kandung saya gitu. Ibu sebelumnya sudah ke makam Nizam? Iya, yang pas itu ke makam sampai ke itunya juga, sampai dikubur. Sempat melihat jasadnya juga, sempat ngelihat. Sempat ngelihat. Baik. Ya kita turut berduka yang pasti ya. Ya, betul. Atas peristiwa. Ibu mana lah yang tidak hancur hatinya ya ketika buah hati kita disakiti oleh orang lain. Tapi yang pasti kita harapkan semoga Bu Lisna dan pihak keluarga ini diberikan kekuatan, Amin. ketabahan, Amin. dan semoga fakta-fakta hukumnya ini juga terbuka jelas ya. Amin. Semoga Siapapun yang cepat. mungkin melakukan tindakan-tindakan jahat kepada Nizam ini bisa bertanggung jawab dan mendapatkan hukuman yang setimpal. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Terima Terima kasih kasih, banyak Bu Bu Lisna, Ya. Ibu Mira, dan juga Pak Mas Krisna Krisna sudah untuk bergabung waktunya pada bersama pagi hari kami ini. di Pagi Tentunya Terus. kita berharap ya seperti yang tadi Putri sampaikan bahwa fakta-fakta hukumnya bisa terang benderang di kedepannya. Terima kasih semua untuk narasumber dan pemirsa, pagi-pagi seru masih akan kembali sesaat lagi untuk Anda.